Oke, bertemu lagi bersama saya Muhammad Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman saya Iqbal Yakin dari UNU Blitar Universitas Nahdlatul Ulama Cabang Gempol. Pada kesempatan kali ini, adik-adik kita akan menerangkan tentang definisi supervisi. Apa sih definisi supervisi itu? Definisi supervisi itu sudah kita kenal ataupun sudah kita dengar di setiap telinga kita di setiap hari-harinya. Supervisi itu diambil dari kata bahasa Inggris yang bernama supervision. Super itu artinya di atas, dan visi ataupun vision yaitu adalah pandangan ataupun sorotan yang akan kita ambil, apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita tuju, seperti itu. Jadi kalau digabung supervision itu adalah melihat ke atas, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus jenis-jenis yang harus kita punyai, yang harus kita lakukan ketika melakukan ataupun merancang yang namanya visi-visi. Yang pertama yaitu tentang penelitian. Yaitu pertama penelitian. Kenapa kita harus meneliti? Karena pertama yaitu adalah penelitian. Kenapa kok harus penelitian? Karena sebelum ada penilaian, kita harus meneliti terlebih dahulu, melihat apa kekurangannya, apa kelebihannya. Jadi kita teliti di dalam yang namanya sebuah ormas ataupun sebuah kegiatan. Kita teliti apa kekurangannya. Jikalau memang ada kekurangan, nanti kita dinilai dari yang kecil sampai yang besar, dari yang besar sampai yang kecil. Jadi kita nilai seperti itu. Setelah kita nilai, kita beri yang namanya perbaikan. Kalau sudah nilai, yang pertama yaitu tentang penelitian, setelah itu penilaian, setelah penilaian yaitu kita harus jadikan perbaikan. Dinilai, lalu diperbaiki. Apa yang dinamakan perbaikan itu? Yaitu renovasi. Apa yang kurang kita tambahi, apa yang bocor kita tembel, seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena sudah dijelaskan kalau setiap sesuatu itu pasti ada kekurangan dan ada juga kelebihannya. Dan di setiap guru ataupun dosen ataupun yang lain pasti ada kekurangannya. Di mana letak kekurangannya? Kita cari, maupun itu realita ataupun cuma karangan-karangan ataupun sanggahan dari murid-murid kita ataupun mahasiswa-mahasiswa kita. Kita harus melihat sorot pandangnya bagaimana. Yang diteliti itu apa kekurangannya. Baru setelah itu kita cari solusi. Ini yang sudah yang nomor 4. Dari yang pertama penelitian, yang kedua penilaian, setelah itu perbaikan. Yang nomor 4 yaitu adalah bimbingan. Kita kasih bimbingan. Setelah ada perbaikan, kita kasih bimbingan. Nah, sebagai orang supervisi, kita harus mempunyai rancangan-rancangan, memberi yang namanya motivasi kepada guru-guru ataupun orang-orang dalam. Bagaimana sekiranya kita bisa merubah ataupun bisa membangun yang namanya suatu sekolah ataupun pendidikan, sarana pendidikan yang lain, maupun dari yang kecil sampai yang besar. Bagaimana sekiranya bisa berubah dari yang rendah menjadi yang lebih mudah ataupun yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita motivasi guru-gurunya, berikan yang namanya bimbingan. Kita luangkan waktu kita. Bagaimana sekiranya kita ada kumpulan setiap hari di Rebu, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, setelah itu kita kasih yang namanya renovasi seperti itu. Nah, kita bimbing dari kecil terlebih dahulu. Mana yang perlu dibimbing terlebih dahulu? Umpamanya guru matematika apa kurangnya? Terlalu banyak memberikan yang namanya tugas kepada anak sehingga anak itu mudah loyo, kendor anak, seperti itu. Jadi kita beri motivasi. Bagaimana sekiranya guru itu bukan hanya langsung memberi yang namanya soal, akan tetapi memberi yang namanya arahan terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak itu sekiranya dirangsang, bagaimana sekiranya semangat untuk belajar, ada semangat dalam diri anak itu untuk belajar matematika, seperti itu. Baru setelah itu yang nomor 5 yaitu tentang kerjasama.
yaitu semuanya perlu kerjasama, semua perlu dirangkul, bukan dilakukan diri sendiri. Ibaratkan yang namanya sudah kepala kita, kalau masalah kita ditumpuk, maka yang namanya kepala kita akan pusing, blank, turun imun, maka kita akan sakit. Seperti itu. Jadi semuanya harus dikerjasama. Yang namanya orang supervisi itu lebih tinggi daripada karyawan dan lebih rendah daripada yang namanya bos. Jadi supervisi itu yang digunakan bukan ototnya, bukan yang namanya tenaganya, akan tetapi visi-visinya, otaknya, bagaimana dia mengelola, bagaimana dia memperbaiki ataupun mencari solusi sekiranya yang jelek menjadi lebih bagus, seperti itu. Karena semuanya tidak ada yang instan, semua harus disaring terlebih dahulu. Jadi perlu yang namanya rembukan ataupun kerjasama, masukan, bertolak ataupun sharing yang namanya pikiran. Seperti itu dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan ataupun dilanjutkan apa visi dan misi ataupun kegunaannya supervisi itu oleh teman kita Iqbal Ihsanul Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri yang kedua, selanjut dari Abang Zaini. Saya di sini akan membahas tentang tujuan dan fungsi supervisi. Menurut Mulyasa tahun 2013, tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut ini, akan saya sampaikan. Yang ke satu, membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan, bagaimana yang sebenarnya dan peranan sekolah dengan merealisasikan tujuan tersebut. Maksudnya bagaimana? Di situ guru-guru dan kepala sekolah akan ditujukan kepada tujuan pendidikan dan peranan sekolah yang sebenarnya. Yang kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru. Maksudnya itu adalah untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Terus yang ketiga adalah membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya. Maksudnya seperti apa? Agar kepala sekolah dan guru itu lebih giat, lebih dalam lagi, lebih tegas lagi terhadap aktivitas-aktivitas peserta didiknya. Dan untuk lebih tegas lagi untuk yang kesulitan-kesulitan belajar mengajarnya, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Jadi supervisor itu gunanya seperti itu, tujuannya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar ketersediaan untuk saling tolong-menolong. Jadi seperti itu supervisor ya. Yang kelima adalah memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Jadi supervisor itu bisa menambah semangat kerja, semangat untuk mengoptimalkan kinerjanya para guru-guru. Tujuannya, yang keenam itu tujuannya supervisor itu membantu kepala sekolah. Membantu kepala sekolah seperti apa? Di situ dijelaskan bahwa mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Terus yang ketujuh adalah melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntunan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Maksudnya agar guru-guru itu tidak dinilai, dipandang jelek oleh masyarakat. Jadi supervisi itu tujuannya seperti itu, memperbaiki guru-guru yang tidak baik agar tidak dibully oleh masyarakat guru-gurunya. Kok guru seperti ini? Itu maksudnya. Terus tujuan yang ke-8, membantu kepala sekolah dan guru-guru membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam
mengevaluasi aktivitasnya. Agar apa? Agar mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Jadi ada evaluasinya agar guru-guru dan kepala sekolah itu bisa mengembangkan kreativitas peserta didiknya ya. Terus yang 9 itu mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan. Maksudnya adalah kolegialitas di antara guru-guru agar bisa saling melengkapi satu sama lain. Apa yang kurang bisa dilengkapi. Terus fungsinya apa? Fungsinya yaitu pada penelitian supervisor. Fungsi penelitiannya adalah dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dengan penelitian bisa bisa dicari lah, bisa digali apa itu masalahnya gitu. Terus yang kedua itu supervisor itu ada penilaiannya. Penilaiannya itu untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan. Ya begitu supervisor itu penilaiannya itu dilakukan seperti tes. Tesnya itu penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, kemudian perkembangan hasil penilaian sekolah. Terus yang ketiga itu dalam fungsinya itu ada perbaikan. Perbaikan maksudnya apa? Untuk mendorong guru menjadi lebih baik dalam mengajar peserta didiknya. Mungkin cukup itu saja fungsi dari supervisi pendidikan dan tujuannya supervisi pendidikan. Saya Iqbal Yakin. Semoga video ini bermanfaat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.